Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-170. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyan telah menyelesaikan ekspedisi pohon kuno Bodhisattva dengan sukses besar, bahkan mendapatkan jantung Bodhisattva tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, Hunyu dan Yupeng yang tidak mendapatkan apa-apa menjadi sangat kesal dan akhirnya mengeksekusi rencana mereka untuk memanggil bala bantuan. Yupeng menyegel ruang dengan wujud Phoenix surga kuno, sementara Hunyu memanggil Tianjun kedua aula jiwa Guyo. Meskipun Guyo sangatlah kuat, untungnya Shoyan bisa melukai iblis tua itu dengan teratai api pemusnahan sekaligus menghancurkan tabir Phoenix surga kuno dan membuat Abah Yolo langsung OTW ke sana. Tidak hanya Yochen, tetua klan Gutongxian juga turut datang dan membuat Guyo yang sudah terluka oleh teratai api pemusnahan tidak memiliki pilihan selain mundur. Mundurnya klan Gu itu membuat semua orang bergegas kembali ke asal mereka masing-masing, yang juga mengartikan bahwa Shoyan juga harus berpisah dengan istri mudanya Gu Sun-er. Gimana cerita selanjutnya setelah ngelihat Jufeng ini kayak anak-anak cupu kayak gitu ya, udah kalah baku hantam manggil orang tuanya gitu, manggil gengnya gitu. Hah, najong, tahu nggak? Biasanya suka ada tuh di sekolah-sekolah kayak gitu tuh, najis. Bah. Shoyan dan rombongan telah kembali ke pavilion bintang jatuh, dan kepala pavilion muda itu telah tertidur selama 3 hari berturut-turut saking bengeknya perjalanan ini. Abah sempat hendak menerobos masuk ke dalam kamar karena khawatir atas keadaan muridnya. Namun segera mengurungkan niat itu karena berpikir jika Shoyan memang membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Namun ketika Yochen hendak pergi, pintu kamar Shoyan terbuka ketika mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan meminta Abah serta 2 om lain untuk masuk ke dalam kamarnya. Shoyan yang baru saja mendapatkan pujian dari Abah Sispek tentang perkembangan kultivasinya yang melejit hanya dalam beberapa bulan ini, sebelum kemudian pemuda itu menjentikan jari dan memunculkan belasan benih bodhisattva di dalam ruangan. Betapa terkejutnya Abah Sispek ketika melihat Shoyan membawa pulang lebih dari 10 benih bodhisattva, padahal satu saja di antara mereka sudah bisa membuat banyak ahli saling bunuh demi memperebutkannya. Shoyan mempersilahkan Abah Yochen untuk menggunakan benih tersebut, dan berhubung kepala pavilion bintang jatuh itu memang memerlukan beberapa benih, Abah pun menyimpan sebagian besar benih dan memberikannya beberapa sisanya untuk Shoyan simpan. Yochen sempat menyinggung jantung bodhisattva yang tidak muncul, namun Shoyan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan memberitahukan bahwa aula jiwa pulang dengan tangan kosong, sehingga mereka harus berhati-hati pada organisasi dolim tersebut. Berikut juga kekuatan klan Hun yang ada di belakangnya. Feng Xian menenangkan Shoyan dengan berkata bahwa klan Hun sudah diawasi dengan ketat oleh klan Gu, sementara pavilion bintang jatuh juga bukan merupakan sesuatu yang bisa dikuasai oleh aula jiwa dengan mudah. Karena itulah Tian Huo meminta Shoyan untuk tenang dan fokus meningkatkan kekuatannya sendiri, sementara mereka yang tua-tua ini akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi pavilion. Shoyan mengangguk patuh mendengar petua para sesepuh, namun sebelum memasuki retreat panjang, Tuan Muda ketiga keluarga Shou itu mengajak Abah Yolo berbicara empat mata karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang belum bisa dia tunjukkan kepada orang selain gurunya sendiri. Betapa terkejutnya Abah melihat sebuah bola zamrud berdetak di dada kiri muridnya karena menyadari bahwa bola zamrud tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jantung bodhisattva yang melegenda. Shoyan menceritakan pada Abah tentang apa yang terjadi di antara dirinya dengan pohon bodhi dan membuat gurunya itu hanya geleng-geleng kepala melihat pemuda yang selalu mengejutkan dunia tersebut. Shoyan. Oke, sekarang kita move on dulu ke markas aula jiwa, di mana Hunyu sedang mendapatkan hukuman besar dari kepala aula jiwa karena sudah pulang tanpa keuntungan apapun. Padahal aula jiwa sudah memberikan kesempatan besar untuk belajar karena pemuda itu merupakan jenius muda paling moncer di klan Hun. Hunyu hampir saja dihabisi oleh kepala aula jiwa kalau Guyo tidak buru-buru mengemukakan bahwa dia sudah memiliki rencana untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh.
Oke, sekarang kita balik lagi ke Shoyan yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menerobos penghalang Banseng. Namun sebesar apapun upaya yang sudah dia lakukan, tuan muda ketiga keluarga Shou itu masih tidak mampu melakukannya. Tidak hanya Shoyan yang berusaha keras, Yao Chen di kedalaman alam bintang juga tampak sedang melakukan pemurnian obat yang cukup sulit dan langka. Tampak energi kehijauan khas benih bodhisattva menyebar seluar dari dalam kuali obat, dan setelah beberapa waktu tenggelam dalam pemurnian yang panjang, Yao Chen menyunggingkan senyuman puas setelah melihat semburat guntur bergulung di langit, menandakan bahwa dia berhasil memanggil guntur pil 8 warna sebelum dokinya benar-benar habis. Semalam berlalu sejak Yao Chen memanggil guntur pil 8 warna dan Shoyan sedang khusyuk berkultivasi ketika tiba-tiba saja gurunya menerobos ke dalam kamar dengan kondisi bengek. Shoyan membimbing gurunya untuk beristirahat sejenak, namun langsung menerima sebuah kotak kecil berisi pil bercahaya hijau yang sangat terang berada di dalamnya. Shoyan menunjukkan raut tidak percaya ketika melihat pil tersebut, karena apabila tidak salah lihat, pil tersebut pasti merupakan pil bodhisattva yang merupakan pil obat tingkat 9 puncak. Shoyan merasakan hatinya menghangat ketika melihat Abah diam-diam memurnikan pil obat yang begitu sulit, dan pasti menjadi lebih sulit lagi karena gurunya sudah tidak memiliki api surgawi. Tidak bisa menahan rasa harunya, Shoyan segera berlutut memberikan penghormatan pada Yao Chen yang sekarang bukan hanya sekedar guru namun sudah dia anggap sebagai ayah yang membesarkannya. Yao Chen meminta Shoyan bangun sambil meminta maaf karena pil bodhisattva yang dia buat hanya bisa menarik guntur pil 8 warna, di mana hal itu membuat Shoyan semakin terenyuh karena Abah tidak dapat memanggil guntur pil 9 warna pasti juga disebabkan karena hilangnya api tulang dingin. Shoyan kembali meminta Abah untuk beristirahat sambil melaporkan hasil penerobosannya ke ranah Banseng yang belum berhasil. Yao Chen meminta Shoyan untuk segera memulai retreat mendalam yang akan dilakukan pada sebuah gua tersembunyi pavilion bintang jatuh. Abah meminta Shoyan untuk berkultivasi dengan fokus dan santai sehingga tidak perlu lagi atau memikirkan urusan hutang itu yang udah makin menggulung bunganya. Mulai dari urusan pavilion sampai dengan membantu geng trio macan yang Sun Er-nya digantiin King Lin meningkatkan kekuatan karena dia akan melakukan segalanya. Shoyan mengangguk paham sebelum kemudian mengeluarkan sebuah botol giok ungu tempat tubuh spiritual Hampeng disegel dan meminta gurunya untuk melakukan apa yang dia mau kepada si murid durhakim. Setelah Abah menerima botol giok dengan helaan napas panjang, Shoyan pun menangkupkan tangan di hadapan gurunya dan memohon izin untuk memulai retreat panjang tanpa mengetahui selama apa waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan retreat ini. Begitu Shoyan memulai retreatnya, Yao Chen kembali ke kediamannya dengan botol giok tempat tubuh spiritual Hampeng berada, dan hal itu langsung membuat ingatannya terbang ke masa lalu, tepatnya ketika pemuda yang juga pernah dia anggap sebagai anak sendiri melakukan pengkhianatan pahit yang tidak akan bisa Abah lupakan. Yao Chen mengingat bagaimana dia membawa Hampeng ke sisinya karena tidak tega melihat pemuda kecil membeku di tengah salju. Namun pemuda kecil yang telah dia besarkan dengan kasih sayang itu dan bimbingan untuk berkultivasi maupun memurnikan obat itu malah menjadi pedang tajam yang menusuknya dengan kejam. Karena itulah meskipun berat untuk mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan, Abah tahu bahwa waktunya mengakhiri hubungan ini telah datang. Hampeng baru saja keluar dari dalam botol giok dan bersujud memohon ampun karena mengira Shoyan mengeluarkannya untuk melakukan penyiksaan dengan api surgawi lagi. Namun ekspresi takutnya berubah menjadi keterkejutan ketika mendengar suara yang sangat dia kenal dan langsung berpura-pura baik ketika menunjukkan kegembiraan karena gurunya telah bebas dari belenggu aula jiwa. Hampeng merasakan tatapan tajam Abah dan langsung bersujud memohon ampun karena di masa lalu perkataan Mugu telah menghasutnya hingga melakukan hal yang tercela. Namun Yao Chen sama sekali tidak bergeming melihat akting Hampeng dan meminta pemuda itu untuk mengakhiri hubungan guru murid yang pernah ada di antara mereka dengan tangannya sendiri.
Kata-kata Yao Chen langsung ditafsirkan oleh Han Peng sebagai tanda bahwa gurunya itu akan segera membunuhnya. Dan karena itulah si murid durhakim itu malah balik marah-marah kepada Abah sambil menyebut bahwa semua hal yang dia lakukan di masa lalu merupakan akibat dari Yao Chen yang terlalu pelit dalam mengajarkannya teknik pembakaran. Yao Chen tidak dapat menyembunyikan raut putus asa di wajahnya ketika melihat murid pertamanya ini memang tidak bisa diselamatkan. Apalagi sekarang Han Peng malah dengan antusias hendak menggunakan teknik yang diajarkan Mugu kepadanya untuk mengambil nyawa Abah. Han Peng membentuk sebuah tengkorak kegelapan raksasa di balik punggungnya ketika berkata sudah lama ingin mengambil nyawa Yao Chen dan segera melakukannya. Tapi ternyata iklan ya. Kristal es Abah sudah lebih dulu menghancurkan tubuh spiritualnya dari dalam dan tatapan Han Peng segera dipenuhi penyesalan karena tidak menyadari bahwa orang tua ini telah menjadi seorang ahli banseng. Dengan demikian hubungan guru murid yang pernah ada di antara Yao Chen dan Han Peng pun benar-benar berakhir. Setelah menghabisi Han Peng, Yao Chen merasakan gejolak emosional luar biasa di dalam hatinya sehingga berusaha menenangkan gejolak tersebut dengan mengunjungi Goa Batu tempat Shoyan melakukan retreat panjangnya. Tidak hanya mengawasi proses retreatnya muridnya, Abah juga membantu trio macan untuk mengembangkan kekuatan mereka dan selama beberapa bulan ini Pavilion Bintang Jatuh terasa begitu hening sekaligus sibuk karena dipenuhi dengan aura pelatihan. Shoyan terus fokus memurnikan jantung bodhisattva yang ada di dalam tubuhnya sekaligus juga berusaha untuk menerobos serana banseng dengan bantuan pil bodhisattva yang diberikan Abah kepadanya. Yao Chen juga masih rutin mengunjungi Goa Batu demi memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang salah terjadi pada retreat muridnya. Sementara itu, pelatihan trio macan berakhir lebih awal dan langsung berkumpul dengan para sesepuh pavilion ketika menyampaikan pesan dari klan kuno yang mengabarkan bahwa alam Ling yang dulu sempat hilang terbuka kembali. Namun tidak ada satupun anggota klan yang tersisa di dalamnya. Kabar ini telah menyebar ke seluruh dataran tengah dan mengingat klan Ling adalah sebuah klan kuno, maka siapapun faksi yang ada di balik bencana ini jelas bukan kekuatan biasa. Yao Chen pun berpikir demikian karena kekuatan klan kuno adalah sesuatu yang melampaui faksi-faksi lain di dataran tengah, maka sesuatu yang bisa memusnahkan mereka seharusnya merupakan klan kuno lainnya. Kalau membicarakan klan kuno yang jahanam kayak gitu pasti semua orang akan memikirkan klan Hun. Dan kalau memikirkan klan Hun otomatis bakal nyambung ke Aula Jiwa. Semua orang yang ada di Aula yakin bahwa Aula Jiwa sedang mempersiapkan sebuah konspirasi besar di tengah hilangnya klan Ling. Dan mengingat hubungan buruk yang ada di antara mereka, Yao Chen buru-buru meminta setiap orang untuk bersiap atas kemungkinan terburuk. Karena Pavilion Bintang Jatuh mereka pasti menjadi salah satu faksi pertama yang ditargetkan oleh Aula Jiwa. Ketika para petinggi Pavilion Bintang Jatuh sedang mendiskusikan pergerakan Aula Jiwa, para tetua pavilion memimpin murid-murid mereka untuk mempersiapkan kapal luar angkasa serta perbekalan satu batu kristal yang akan segera dibawa ke Pavilion Bintang Jatuh esok hari. Karena persiapan telah selesai, para tetua meminta murid-murid mereka untuk beristirahat ketika tiba-tiba saja sebuah fluktuasi kekuatan besar memasuki wilayah alam bintang dan membuat semua orang langsung waspada. Tetua Pavilion Bintang Jatuh baru saja menanyakan siapa sih orang yang telah lancang memasuki alam bintang mereka. Namun tidak menunggu lama pertanyaan terlontar, sebuah robekan celah spasial terbentuk di langit dan meludahkan seorang laki-laki parubaya berkulit ungu yang menghancurkan seluruh kapal bahkan membunuh para tetua. Sosok itu adalah Tian Mingji atau Iblis Tua Tianming yang merupakan pemimpin tertinggi Sekte Tianming. Ingat nggak Sekte Tianming siapa? Saha? Sekte Tianming adalah Sekte Langit Mendalam yang juga merupakan satu dari dua sekte terbesar di dataran tengah. Masih ingat kan? Nah, Tian Mingji
turun secara pribadi setelah pavilion bintang jatuh menggagalkan penyerangan mereka pada sekte bunga di wilayah kuno Menghuang, dan kemunculan Tiang Mingjing ini adalah realisasi dari rencana penghancuran pavilion bintang jatuh yang dimiliki oleh Guyo. Ceritanya Guyo sedang mengumpulkan faksi-faksi yang memiliki dendam pada pavilion bintang jatuh, dan sekarang sebagai salah satu mitra telah menghancurkan sebagian besar lubang cacing keluar pavilion, yang menandakan bahwa pavilion terbesar di dataran tengah itu telah terisolasi tanpa bantuan sehingga mudah untuk segera dihancurkan. Waduh, apa yang terjadi ini guys, kok jadi seperti ini? Ayo, yang udah nonton spoilernya, coba ditulis di kolom komentar apa yang akan terjadi guys.